5 kutukan paling melegenda di Indonesia. 1. Kutukan Ratu Shima. Siapa saja kepala negara yang tidak berhati suci, jika masuk wilayah kota Kediri, maka dia akan jatuh. Kota Kediri dikenal memiliki banyak kisah misteri dan mitos yang bahkan sampai saat ini masih dipercaya banyak kalangan. Sebab dari beberapa presiden yang berkuasa di Republik ini, hanya 2 presiden yang berani datang ke kota Kediri, yaitu Soekarno dan Gus Dur, yang keduanya akhirnya diturunkan dari kursi presiden dengan cara politik. Selain Prabu Jayabaya yang menyatakan Kediri haram untuk didatangi penguasa, kutukan kota Kediri juga dinyatakan oleh Kartikasinga, suami Ratu Shima yang juga penguasa kerajaan Kalingga. Pada zaman itu, Kartikasinga menyusun kitab yang berisi tentang hukum pidana pertama di Nusantara yang kemudian diberi nama Kalingga Dharma Sastra dan terdiri dari 119 pasal. Ketika menyusun kitab tersebut, Kartikasinga memberi kutukan yang berbunyi, siapa saja kepala negara yang tidak suci benar masuk wilayah kota Kediri, maka dia akan jatuh. 2. Kutukan Empu Gandring. Keris ini meminta korban nyawa dari 7 keturunan Ken Arok. Keris Empu Gandring adalah pusaka termasyhur dalam berdirinya Kerajaan Singosari. Konon, keris ini memiliki kekuatan supranatural yang melebihi keris-keris pusaka pada masa itu. Keris Empu Gandring ini dibuat atas pesanan Ken Arok. Permintaannya harus jadi dalam waktu 1 tahun. Pekerjaan seberat ini mustahil bisa diselesaikan oleh seorang empu. Namun, Empu Gandring menyanggupinya dengan segenap kekuatan gaib dan kemampuan yang dimiliki. Singkat cerita, belum genap 1 tahun, Ken Arok datang untuk mengambil keris tersebut. Namun, Empu Gandring belum menyelesaikan sarung kerisnya. Ken Arok pun marah dan mengujinya dengan cara menusukkan keris itu pada Empu Gandring. Empu Gandring dalam kondisi sekarat mengucapkan kutukan. Keris tersebut kelak akan meminta korban nyawa dari 7 turunanmu, Ken Arok. Dalam perjalanannya, keris ini terlibat dalam perselisihan dan pembunuhan elit kerajaan Singosari. 3. Kutukan Lembu Suro. Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi kedung. Kawasan Gunung Kelut dari zaman dahulu sudah diramalkan akan terjadi bencana dahsyat karena tuntutan balas dendam sosok sakti mandraguna Lembu Suro. Menurut sebuah legenda, Jenggolo Manik memiliki putri yang cantik jelita bernama Dewi Kilisuci yang akan dilamar 2 raja, namun bukan kalangan manusia, melainkan jin. Raja Lembu bernama Lembu Suro dan Raja Kerbau bernama Mahesa Suro. Akhirnya Dewi Kilisuci membuat sayembara untuk membuat sumur di atas Gunung Kelut yang harus selesai dalam waktu 1 malam. Dengan kesaktiannya, 2 raja jin ini berhasil menuruti permintaan Dewi Kilisuci dengan mudah. Akan tetapi, Dewi Kilisuci yang sejak awal enggan dipersunting oleh Lembu Suro dan Mahesa Suro pun sudah mengatur siasat jahat dengan cara menyuruh kedua raja tersebut masuk ke dalam sumur untuk menggali lebih dalam. Dan di saat itulah para prajurit Dewi Kilisuci menimbun kedua raja tersebut dengan tanah. Namun, sebelum mereka tewas, Lembu Suro sempat mengucapkan sumpah serapah seperti ini. Yo, Kediri, besok bakal petuk piwalesku sing makaping-kaping. Yoiku, Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi kedung. 4. Coban Rondo. Konon,
pasangan yang berpacaran di air terjun Coban Rondo tidak akan langgeng. Sejarah nama Coban Rondo yang ada di Malang ini diambil dari kisah tentang Dewi Anjarwati dari Gunung Kawi yang menikah dengan Raden Baron Kusumo dari Gunung Anjasmoro. Setelah resmi menikah beberapa hari, Dewi Anjarwati mengajak suaminya bertandang ke rumah orang tua Raden Baron Kusumo yang berada di Gunung Anjasmoro. Namun, niat ini ditentang oleh orang tua Dewi Anjarwati. Menurut tradisi Jawa kuno, pasangan pengantin baru dilarang bepergian sebelum usia pernikahan mencapai 8 atau kurang lebih 35 hari, karena bisa mendatangkan kesialan bagi pasangan tersebut. Akan tetapi, mereka tetap bersikeras untuk pergi. Singkat cerita, di saat dalam perjalanan, Dewi Anjarwati dan Raden Baron Kusumo bertemu dengan orang asing yang bernama Joko Lelono. Rupanya, orang asing tersebut terpikat dengan kecantikan Dewi Anjarwati hingga membuat Baron Kusumo terbakar api cemburu dan menantang duel Joko Lelono. Sang istri pun diminta untuk bersembunyi di balik air terjun sembari menunggu suaminya datang menjemput. Naasnya, Raden Baron Kusumo dan Joko Lelono tewas dalam pertarungan sengit itu. Janji Raden Baron Kusumo untuk menjemput istrinya pun tak bisa dipenuhi. Tinggallah Dewi Anjarwati yang menjanda meratapi nasibnya di balik air terjun. Tangis dan kesedihan Dewi Anjarwati dipercaya membawa kutukan pada tempat ini. Konon, pasangan yang berpacaran di air terjun Coban Rondo tidak akan langgeng. Bahkan, mereka tidak akan sampai ke pelaminan akibat kutukan dari Dewi Anjarwati. 5. Kutukan calon arang. Nah, kalau yang ini kalian belum pernah denger kan? Tungguin filmnya ya di bioskop. Segera.